Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Sekar Kinasi dan rekan saya Dilaresa Alfi Syahrin, lalu ada Sri Suci Fitriani. Kami dari kelompok 5 KFBI. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penokohan Mr. Wonka dan Grandma Josephine dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Yang pertama-tama ada latar belakang. eh, Karya sastra merupakan sebuah karya seni yang memiliki unsur budi, imajinasi, dan emosi di dalamnya. Menurut Sapardi Djoko Damono, sastra dapat diartikan sebagai sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium penyampaiannya. Sastra juga menampilkan kehidupan manusia dan kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial, yang artinya dapat disimpulkan bahwa sastra adalah hasil karya yang mengisahkan kehidupan yang disampaikan menggunakan bahasa. Bentuk karya sastra yang sangat populer di kalangan remaja ialah novel. Novel merupakan bentuk karya prosa fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan, juga menonjolkan karakter dari setiap pelaku di dalamnya. Salah satu unsur pembangun dalam novel adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya, narasi, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Menurut Abrams, tokoh berperan penting dalam membangun sebuah cerita. Peranannya pun mampu membuat suasana yang ditampilkan secara tersirat di dalamnya sebuah dialog. Sebuah tokoh yang dibuat penulis tentu memiliki fisik, sifat, dan karakter yang berbeda-beda, dan perbedaan karakter yang terdapat dalam diri si tokoh tersebut masuk ke dalam penokohan. Objek yang dipilih penulis ialah novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Mr. Wonka yang semula mengajak Charlie dan keluarganya pergi ke langit, namun ternyata elevator yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mereka pergi jauh tinggi keluar angkasa. Disitulah sifat dan perwatakan Mr. Wonka dan Grandma Josephine sangat mendominasi sehingga mereka tokoh yang disoroti dalam cerita ini. Penulis memilih objek kajian tokoh dan penokohan dari novel Charlie and the Great Glass Elevator karena novel ini memiliki tokoh-tokoh yang menarik untuk dikaji. Perbedaan watak yang dimiliki oleh setiap tokohnya mampu menarik perhatian para pembaca, terutama perwatakan Mr. Wonka dan Grandma Josephine. Dan di dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan objek kajian penokoh Mr. Wonka dan Grandma Josephine di novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadilah maaf masih nge-mute. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan. Tokoh merupakan satu unsur yang berperan dalam sebuah cerita. Menurut para ahli, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Menurut Sujiman dalam situasi dan kawan-kawan. Adapun penokohan merupakan watak, sifat, atau karakter yang digambarkan oleh penulis untuk pelukisan tokoh. Pada penulisan eh, makalah akan menganalisis tokoh Mr. Ronka dan Grandma Josephine pada novel Charlie and the Great Glass Elevator karya Roald Dahl. Tokoh dalam sebuah novel atau cerita fiksi sangat berperan penting untuk kemajuan cerita. Menurut Aminuddin, dalam Mila Wasri, tokoh merupakan pelaku yang membawakan peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita secara utuh. Peran penting terdapat pada fungsi tokoh yang memainkan suatu peran tersebut dapat dipahami oleh pembaca.
Menurut Sugiman, dalam situasi, tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa dalam cerita. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa tokoh adalah pemegang peran atau tokoh utama. Dari beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tokoh adalah peran individu dalam sebuah cerita yang selalu dipandang pokok atau utama dalam membangun cerita secara utuh. Hal itu menyebabkan para pembaca merasakan peran para tokoh, aneka konflik, berbagai unsur dalam suatu latar, dan masalah-masalah kesemestaan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suci. Baik, untuk selanjutnya ada tokoh Mr. Wonka. Mr. Wonka adalah seorang pemilik pabrik yang cerdas dan ekstremistik. Mr. Wonka mengalami hari-hari yang sial karena dirinya dipertemukan oleh 3 orang tua yang sangat berisik dan Mr. Wonka selalu bisa menghadapinya dengan tenang, serius, dan ramah pada apapun yang dia hadapi. Mr. Wonka sangat cerdas dalam menghadapi banyak masalah. Dirinya tidak gegabah dan melakukan semuanya sebagaimana yang telah dirinya perhitungkan. Sebagaimana dalam beberapa kutipan yang telah dikutip oleh penulis di bawah ini. Yang pertama adalah serius. Data yang pertama yaitu, said Mr. Wonka, it's made of scorched steel. If they try to bite through the dirty will splinter like spilling kids. To you buttons, Charlie, you got to help me maneuver. We're going right over the top of the transport capsule and then we'll try to hook onto it somewhere and get a firm hold. Dalam kutipan tersebut, Mr. Wonka sangat serius meyakinkan kakek George agar tidak takut akan Knights yang sedang menyerang. Mr. Wonka tidak berbohong soal tali yang terbuat dari baja dan ia menenangkan kakek George untuk tidak lagi khawatir akan hal itu. Lalu ada data yang kedua, don't talk to me please, don't disturb me. If I'm just half a second late, then we'll go to hide. So please stop talking to me and let me concentrate. Mr. Wonka said. Secara dramatik, kutipan di atas menggambarkan Mr. Wonka memiliki sifat serius. Dia meminta jangan ada yang mengganggu dirinya ketika sedang mengendarai elevator yang semakin lama semakin menjauhi bumi. Karena dia perlu konsentrasi. Jika terus-menerus diajak bicara, ditakutkan elevatornya terbang terlalu tinggi. Yang kedua itu tenang. Said Grandpa Joe, I mean no, what am I saying? She's a holy baby, but in perfect health, said Mr. Wonka. May I ask you, sir, how many pills she took? Dalam kutipan tersebut, Mr. Wonka sangat tenang dalam menghadapi kerusuhan yang sedang terjadi di hadapannya. Mr. Wonka dengan tenang bertanya berapa jumlah pil yang diminum oleh Grandma Josephine, sehingga membuatnya menjadi anak kecil walau dalam dirinya kesal melihat keserakahan Grandma Josephine. Selanjutnya ada data yang kelima. Why can't people be more sensible? He says sadly. Why don't they listen to me when I tell them something? I explain very carefully beforehand that each pill makes the taker exactly 20 years younger. So if Grandma Josephine took 4 of them, she automatically became younger by 4 times 20, which is, wait a minute now, 4 twos are 8, and no, that's 80. So she automatically became younger by 80 years. How old, sir? Was your wife, if I may ask, before this happened?
Dalam kutipan tersebut, Mr. Wonka sangat tenang walaupun hatinya sangat sedih dan dirinya penuh rasa kecewa melihat kondisi Grand Magus Pine yang rakus akan pil yang telah diberikannya. Mr. Wonka sangat kecewa, namun dirinya tetap terkontrol dan dengan setenang mungkin menyampaikan pembicaraannya. Eh, Baik, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan mengenai penokohan Mr. Wongka dan Grand Majesty. Eh, Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu,